Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Islamic Microfinance and Financial Inclusion. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang financial inclusion atau keuangan inklusif di Indonesia. Apa itu financial inclusion? Lalu kemudian bagaimanakah strategi pemerintah dalam mewujudkan keuangan inklusif atau financial inclusion di Indonesia? Dan program-program apa yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan itu demi mengentaskan kemiskinan. Nah, minggu ini atau kali ini kita akan berdiskusi lebih banyak terkait dengan micro small enterprise dan Islamic microfinance. Apa itu micro small enterprise, apa itu Islamic microfinance, dan kenapa kedua hal ini bisa saling berhubungan, kita akan coba pelajari bersama-sama. Nah, insya Allah 10 menit ke depan kita akan bicara terkait dengan tiga konten ini. Micro and small enterprise, kemudian bagaimanakah kondisi masyarakat di Indonesia, terutama kondisi ekonominya, kemudian bagaimanakah hubungan antara Islamic microfinance dan poverty alleviation atau pengentasan kemiskinan. Nah, what is micro, small, and medium enterprise? Jadi sebenarnya kalau kita di Indonesia itu sudah ada yang undang-undang namanya UKM dan UMKM, yaitu undang-undang tentang usaha kecil, mikro, medium, atau menengah. Nah, usaha kecil, mikro, menengah, atau yang biasa orang-orang menyebutnya sebagai UMKM, usaha kecil, mikro, menengah. Lalu apa sebenarnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dimaksud di Indonesia? Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kita akan bisa melihat apa itu usaha mikro. Ternyata usaha mikro itu adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Nanti kita akan lihat sebenarnya batasan dari usaha mikro itu seperti apa. Dilihat dari aspek aset maupun aspek pendapatannya. Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dan untuk usaha menengah, usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki aset antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dan beromset antara 2, miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Itu adalah definisi dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Coba kita lihat di sini. Ini adalah perbedaan antara usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha menengah. Maaf, ini yang di tengah ini harusnya small. Mikro, ini small, ini medium. Jadi ada kesalahan teknis. Untuk usaha mikro, oke, kita langsung betulkan saja. Untuk usaha mikro, ini mikro, ini small, dan ini medium. Oke, that's right. Oke. Untuk usaha mikro, menurut undang-undang yang dikategorikan sebagai usaha mikro adalah usaha yang asetnya kurang dari 50 juta. Sekali lagi, usaha yang asetnya kurang dari 50 juta. Nah, usaha ini pendapatan per tahunnya kurang dari 300 juta atau sama dengan 300 juta. Jadi kalau teman-teman punya usaha yang aset yang Anda miliki kurang dari nilainya kurang atau sama dengan 50 juta dan pendapatan Anda selama 1 tahun itu kurang atau sama dengan 300 juta, berarti usaha Anda dikategorikan sebagai usaha mikro. Lalu yang kedua adalah usaha kecil, small, kecil. Usaha kecil adalah usaha perorangan atau orang perorangan ataupun tadi badan misalkan ya, badan usaha yang asetnya antara 50 juta sampai 500 juta rupiah. Sementara pendapatan per tahunnya lebih dari 300 juta
sampai atau sama dengan 2,5 miliar. Artinya jika teman-teman punya usaha, asetnya di atas 50 juta dan di bawah 500 juta, kemudian pendapatan teman-teman setiap per tahunnya antara 300 sampai 2,5 miliar, berarti usaha teman-teman masuk kategori usaha kecil. Selanjutnya ada yang namanya usaha menengah. Nah, kalau usaha menengah itu asetnya, nah, indikatornya adalah dia punya aset lebih dari 500 juta tapi kurang dari 10 miliar. Sementara pendapatan per tahunnya lebih dari miliar, lebih dari 2,5 miliar sampai atau sama dengan 50 miliar. Artinya, jika teman-teman punya usaha apapun itu yang nilai asetnya lebih dari 500 juta dan kurang dari 10 miliar, kemudian setiap tahun revenue pendapatan teman-teman itu antara 2,5 miliar sampai 500 miliar, berarti perusahaan atau usaha teman-teman masuk kategori usaha menengah. Sementara kalau usaha besar itu berarti asetnya di atas 10 miliar dan revenue pendapatan per tahunnya di atas 50 miliar. Baik teman-teman, nah ini contoh potret dari usaha kecil, usaha mikro kecil menengah seperti itu ya. Ini adalah potret di Indonesia. Bagaimana yang paling bawah ada ibu-ibu yang sedang jualan, itu bisa kita kategorikan sebagai usaha mikro karena bisa jadi asetnya kurang dari 50 juta. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri mas-mas yang bikin yang membuat roti itu bisa ya kita anggap sebagai usaha menengah mungkin karena asetnya sesuai dengan indikatornya tadi. Dan yang ibu-ibu ini bisa jadi dia sudah masuk kategori usaha kecil ataupun sebaliknya. Nah, ini tergantung indikator yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Nah, the next question is how are Indonesia people? Bagaimana demografi masyarakat Indonesia terkait dengan ekonominya tentunya. Nah, jika kita melihat data ini, ternyata ini masih data 2011 memang, teman-teman. Ini adalah data tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin di perkotaan dan pedesaan. Dari data ini kita bisa melihat ternyata perempuan lebih banyak yang tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak menamatkan SD dibandingkan dengan pria. Luar biasa kan? Jadi kalau kita lihat datanya ternyata perempuan itu masih banyak di Indonesia ya per 2011. Mungkin kalau setahun sekarang sudah berbeda lagi. Ternyata perempuan lebih banyak yang uneducated dibandingkan dengan pria. Ini tingkat SD. Nah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, sementara pria lebih banyak menamatkan SMA daripada wanita dan hampir sama kalau dilihat dari level SMP-nya, gitu kan? Jadi intinya di sini ternyata laki-laki lebih banyak menamatkan edukasinya di tingkat SD, SMP, SMA. Jumlah pria dan wanita yang mengenyam pendidikan di tingkat universitas